Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkarnain. Kali ini saya akan membahas tentang ikatan kimia bagian ketiga. Outline pelajaran kali ini adalah pengecualian aturan oktet, muatan formal, dan penentuan struktur Lewis paling memuaskan. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran pertama, pengecualian aturan oktet. Pengecualian aturan oktet salah satunya terdapat pada radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah spesies kimia yang memiliki elektron bebas yang tidak berpasangan. Contohnya, radikal NO, di mana pada N terdapat satu elektron yang tidak berpasangan. Radikal CH3, di mana radikalnya terdapat pada atom C. Radikal OH, di mana radikalnya terdapat pada O. Itu dia molekul spesies yang mengandung radikal. Sekarang kita lihat reaksi radikal, contohnya radikal OH bereaksi dengan CO menjadi CO2 dan radikal H. Yaitu tadi radikal. Kita lihat pengecualian oktet lainnya. Oktet tidak sempurna. Maksudnya bagaimana? Oktet tidak sempurna berarti elektron terluarnya kurang dari 8. Contohnya senyawa boron. Boron misalkan BH3. Kenapa tidak sempurna oktetnya? Kita lihat konfigurasi boron. 1s2, 2s2, 2p1. Elektron valensinya ada 3. Ketika berikatan dengan 3H, maka tiap elektron valensi mengikat 1H. Sehingga boron hanya merasakan 6 elektron terluar, tidak dapat menjadi oktet. Karena belum oktet, BH3 cukup reaktif terhadap molekul yang memiliki pasangan elektron bebas. Misalkan pada reaksi BH3 dengan NH3. NH3 yang memiliki pasangan elektron bebas dapat menyumbangkan pasangan elektron bebasnya ke boron sehingga membentuk senyawa baru. Pada senyawa baru terdapat ikatan kovalen koordinasi sehingga boron menjadi oktet. Oke, kita lihat contoh pengecualian aturan oktet lainnya, yaitu yang melebihi oktet. Berarti elektron terluarnya melebihi 8. Kenapa dapat terjadi? Ini terjadi pada unsur periode 3 atau lebih. Pada unsur periode 3 atau lebih, tersedia subkulit D yang dapat dicapai, yang dapat mengakomodasi ikatan yang lebih dari oktet. Contoh pada PCl5 dan SF6. Kita lihat konfigurasi P nomor 15, neon 3s2, 3p3, 3d kosong. 3d kosong boleh tidak dituliskan, ini sengaja dituliskan untuk memperjelas. Dengan adanya 3d kosong, maka P dapat mengakomodasi 5 ikatan dengan masing-masing Cl. Karena ada 3D tadi ya. Kita lihat S nomornya 16, konfigurasinya neon 3s2, 3p4, 3d kosong. Terlihat bahwa ada 3D yang memungkinkan bagi S untuk mengakomodasi ikatan yang lebih dari oktet. Oke, kita lihat contoh molekul PCl3.
Nah, ini oktet ya, fosfor oktet, selnya oktet. Kita lihat fosfornya oktet, merasakan 8 elektron terluar. Akan tetapi, PCl3 ini masih mungkin untuk mengikat 2 Cl lagi menjadi PCl5. Karena apa? Karena ada subkulit 3D yang memungkinkan untuk mengakomodasi ikatan yang lebih banyak. Kemudian Sf6S merasakan 12 elektron terluar. Mengapa demikian? Karena subkulit D yang dapat dicapai sehingga memungkinkan lebih dari oktet. Oke, itu tadi pengecualian oktet. Kita lihat pelajaran berikutnya mengenai muatan formal. Oke, apa itu muatan formal? Muatan formal merupakan muatan yang muncul pada atom dalam struktur Lewis. Muatan formal 0 biasanya tidak ditulis. Kalau bukan 0 baru ditulis. Oke, terjadi ketika kontribusi atom tidak merata saat membentuk ikatan. Kontribusi apa? Kontribusi elektron ya. Oke, molekul atau ion dapat memiliki beberapa alternatif struktur Lewis. Contohnya ion NO2+, bisa struktur kiri atau kanan. Struktur kiri dan kanan, dua-duanya memperlihatkan keoktetannya ya. Tapi mode ikatannya berbeda sehingga muatan formalnya berbeda. Kita lihat di slide berikutnya bagaimana cara menentukan muatan formal. Oke, pertama hitung jumlah elektron bebas yang ada pada atom yang mau kita hitung muatan formalnya. Kemudian hitung dan bagi 2 jumlah elektron ikatan pada atom tersebut. Lalu kurangi jumlah elektron valensi dengan jumlah elektron bebas dan setengah jumlah elektron ikatan. Kalau penulisan rumus secara matematiknya, kita pakai bahasanya langsung ya biar lebih jelas. Jadi formal charge atau muatan formal adalah elektron valensi atom saat bebasnya dikurangi elektron bebas atom dalam molekul dikurangi setengah elektron ikatannya. Oke, maksudnya bagaimana? Kita lihat saja contohnya. Misal NO2+ tadi ya yang mengandung ikatan rangkap 3. Kita hitung satu-satu muatan formalnya. Kita tentukan dulu muatan formal N. Caranya bagaimana? Tentukan dulu valensinya, valensi N5. Tentukan elektron bebasnya 0, kemudian elektron ikatannya 8. Lalu kita hitung muatan formalnya. Formal charge dari N, 5 dikurangi 0, dikurangi setengah dari 8. Berarti muatan formalnya plus 1. Muatan formal O di kiri berarti valensi O saat bebas 6. Elektron bebasnya 2, ada 1 pasang ya. Elektron ikatannya 6, ada 3 pasang. Kemudian kita hitung muatan formal O. 6 dikurang 2 dikurang setengah dari 6 sama dengan plus 1. Jadi muatan O di kiri plus 1. Oke, kita lihat muatan formal O di kanan. Elektron valensi O 6, elektron bebasnya 6, 3 pasang, elektron ikatannya 2 ya, 1 pasang. Jadi muatan formal O yang di kanan 6 dikurang 6 dikurang setengah dari 2. Jadi minus 1. Nah, yang di luar kurung adalah total. Total dari semua muatan formal, yaitu 1 plus 1.
Oke, kita lihat contoh lain, ion NO2+ yang sama tapi mode ikatannya berbeda. Kita hitung dahulu muatan formal N, valensi N 5, elektron bebasnya 0, elektron ikatannya 8. Jadi muatan formalnya 5 dikurang 0 dikurang setengah dari 8, yaitu plus 1. Muatan formal O di kiri, kita lihat valensi O 6, elektron bebas 4, elektron ikatannya 4. Jadi muatan formal dari O 6 dikurang 4 dikurang setengah dari 4, yaitu 0. Muatan formal 0 tidak dituliskan. Kemudian muatan formal O di kanan sama dengan yang di kiri karena simetris ya. Jadi muatan formal O yang di kanan juga 0. Oke, yaitu itu dia cara menentukan muatan formal. Untuk apa muatan formal nanti kita lihat di pelajaran berikutnya. Untuk menentukan struktur Lewis paling memuaskan. Seperti apa struktur Lewis yang memuaskan? Yaitu yang jumlah muatan formal molekul netralnya harus 0. Jumlah muatan formal kalau bentuknya ion, maka totalnya harus sama dengan muatan ion. Oke, nilai muatan formal harus sekecil mungkin ya. Kemudian muatan formal negatif lebih cocok untuk atom dengan keelektronegatifan lebih tinggi. Sedangkan muatan formal positif lebih cocok untuk atom dengan keelektronegatifan lebih rendah. Kemudian kalau atom-atomnya bersebelahan, seharusnya tidak mengandung muatan formal yang sejenis. Misalkan atom yang bersebelahan sama-sama plus muatan formalnya, maka itu tidak stabil ya. Tolak menolaknya sangat tinggi, jadi kemungkinan besar strukturnya salah gitu ya. Yaitu dia kriteria struktur paling memuaskan. Kita lihat contohnya. Yang tadi, ion NO2+. Terdapat dua kemungkinan struktur Lewis, yang manakah yang paling memuaskan? Kita lihat struktur di kiri tidak memuaskan. Kenapa? Karena O lebih elektronegatif daripada N, tapi muatan formalnya positif ya. Jadi tidak stabil. Kemudian kita lihat juga O dan N ya. O di kiri dan N yang di tengah sama-sama positif. Ini atom yang bersebelahan muatannya sama-sama positif. Dan ini dihindari ya. Sehingga struktur yang di kiri tidak memuaskan. Walaupun sudah memenuhi aturan oktet. Yang memuaskan adalah struktur yang ada di kanan. Karena tidak ada muatan sejenis yang bersebelahan, kemudian muatannya minimal ya. O di kiri dan di kanan, muatannya 0. Oke, demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.